Halo UC People, jumpa lagi dengan saya Yosua di mata kuliah Software Engineering. Kali ini kita di topik ketiga yaitu tentang Object Oriented Analysis and Design dan juga Solid Principles. Capaian mata kuliah kita masih tetap sama ya teman-teman, supaya teman-teman bisa menguasai dan dapat menerapkan analisa, model, dan proses-proses dalam membangun perangkat lunak. Nah, untuk yang topik ketiga ini, kita bergerak ke subcapaian yang kedua, yaitu supaya teman-teman bisa menguasai dan menerapkan metode software engineering di bagian analisa dan desain. Pertama, mari kita flashback sedikit ke topik software development lifecycle atau topik kedua kita kemarin. Dari materi pertama dan kedua, kita sudah mendapati bahwa software itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, software itu dibuat dan dibangun gitu ya, bukan diciptakan atau dirakit layaknya di pabrik. Lalu yang kedua, software itu tidak usang. Dan yang ketiga, software itu terus berkembang, terutama dibuat secara custom sesuai dengan kebutuhan atau perkembangannya. Dan kita juga sudah mempelajari bahwa secara general atau secara umum, fase dalam pembuatan software itu dimulai dari start sampai goalnya ada yang pertama analisis, kedua desain, ketiga implementasi, dan keempat testing. Dari materi software development lifecycle yang kemarin, kita menyadari bahwa kita itu sebagai software engineering itu kayak nggak pernah ada habisnya atau berhentinya. Kita mendevelop atau melakukan redevelop sebuah software, lalu setelah sampai goal kita maintain ataupun upgrade software tersebut. Lalu jika kita mendapat project lagi, kita akan kembali ke nomor satu lagi, yaitu kita develop atau redevelop. Jadi menggunakan kembali mungkin project yang lama untuk kita develop ulang secara spesifik untuk klien kita yang baru. Nah, di sini kalau kita terus-menerus melakukan develop dan redevelop gitu ya teman-teman, ini akan melelahkan. Sebagai software engineer yang baik, kita harus mendesain software kita itu bisa kita daur ulang atau kita pakai ulang, sehingga jika ada project yang baru, kita tidak perlu lagi merangkai atau merakitnya ini, membuat software, membangun software ini, itu mulai dari nol dasar kembali. Karena kadang-kadang ya teman-teman, itu memang setiap klien memiliki kebutuhannya yang masing-masing yang berbeda. Tetapi ada beberapa poin yang cukup fundamental yang kira-kira bisa kita manfaatkan dari proyek-proyek sebelumnya. Sehingga kita tidak perlu lagi melakukan coding ulang atau menulis program code itu ulang dari nol kembali. Nah, ini yang akan kita bahas di topik ketiga ini. Membuat desain software atau ide dari membangun software ini yang bisa reusable gitu kira-kira teman-teman ya. Untuk dapat membuat software yang reusable, kita perlu mempelajari sudut pandang object oriented teman-teman. Dan sudut pandang object oriented ini diadopsi dari object oriented programming sehingga kita bisa memanfaatkan object oriented ini, sudut pandang ini untuk ke area desain dan analisisnya. Oke, jadi menurut Oxford Dictionary, objek itu adalah sesuatu yang dapat dilihat dan dapat disentuh, tetapi tidak hidup. Sedangkan object oriented itu adalah cara atau jalan atau langkah dalam pemrograman komputer untuk menyimpan informasi dan perintah-perintahnya itu ke dalam sebuah unit yang dikenal dengan nama istilah
objek. Lalu Object Oriented Analysis and Design itu sendiri atau OOAD ini itu berarti adalah sebuah teknik atau pendekatan teknik untuk melakukan analisa dan desain software dengan mengimplementasikan Object Oriented Programming. Kenapa sih harus pakai Object Oriented Analysis and Design atau OOAD ini kenapa sih gitu? Nah, teman-teman, kalau kita membuat sebuah software itu ya, tentu saja kan di topik yang lalu saya sudah bilang goal-nya itu tidak benar-benar goal, tetapi ada fase maintenance. Ada juga fase upgrade. Nah, upgrade ini teman-teman itu memunculkan requirement yang baru. Dan requirement yang baru ini tentu saja kita harus selesaikan. Dan kalau kita atau program kita itu tidak terstruktur dengan baik secara object oriented begitu ya, itu akan membutuhkan waktu lama. Terutama kalau requirement-nya itu perlu melakukan penambahan modul atau fitur. Begitu kita menambahkan modul dan fitur, itu bisa saja terjadi kerusakan pada program kita yang sudah jalan sebelumnya. Karena bisa saja modul yang baru yang kita buat ini itu bertabrakan dengan program kita yang sebelumnya. Dan ini otomatis bisa berbahaya dari sudut pandang waktu. Waktu mengimplementasikan fitur atau upgrade yang baru ini menjadi lebih panjang. Terlebih program yang lama yang sebenarnya sudah bisa jalan malah jadi error atau rusak nggak bisa dipakai. Dan dampak yang ke belakangnya itu adalah masalah biaya, teman-teman. Jelas kalau program yang lama itu rusak dan jadi tidak bisa dipakai, otomatis ini biayanya besar dampaknya. Kalau masalah upgrade-nya gitu ya, molor jadi lebih lama, tentu saja biaya yang dibutuhkan juga lebih besar. Kita sebagai software developernya gitu ya, timnya itu otomatis kita harus menggaji atau mengeluarkan biaya tambahan kepada staff kita untuk melakukan perbaikan. Kalau durasinya makin lama, tentu saja biaya gaji staf kita ini juga semakin besar. Sepertinya masih belum menjawab ya, kenapa harus pakai OOAD. Nah, mari kita lihat teman-teman tentang software design principles gitu ya. Prinsip dalam mendesain software. Ada paling tidak 3 yang menjadi fundamental teman-teman dalam mendesain software gitu ya. Yang pertama yaitu rigidity. Rigid yang berarti ya kaku gitu ya. Di sini dijelaskan bahwa software itu susah untuk diubah atau dimodifikasi. Padahal yang diubah atau dimodifikasi itu sifatnya kecil sekali. Dan setiap kita melakukan perubahan, itu berdampak pada modul-modul yang lain. Jadi, tidak bisa diubah, mau dikembangkan jadi susah, mau diubah juga susah juga. Gitu. Jadi, prinsip yang pertama yaitu rigidity ini kaku gitu ya. Lalu prinsip yang kedua yaitu fragility. Ya, dari kata dasarnya fragile artinya rapuh, rawan gitu ya. Ini bermaksud software itu rawan mudah rusak kalau ada perbaikan atau ada pengubahan di beberapa bagian. Ya, tentu saja ini sudah jelas sekali ya teman-teman ya. Kalau kita melakukan modifikasi sedikit, lalu softwarenya itu jadi error, wah, ini berarti ada sesuatu yang salah waktu kita mendesainnya. Karena kok rapuh sekali,
fondasinya itu rapuh sekali. Ibarat kalau kita membangun sebuah bangunan, fondasinya itu berarti kurang kuat, gitu ya. Nah, prinsip yang ketiga yaitu immobility. Di sini maksudnya atau artinya yaitu software itu tidak bisa digunakan ulang atau reusable, tidak bisa reusable. Padahal project yang baru gitu misalkan itu 90% mirip dengan project yang lama. Hanya saja di bagian database itu perlu ada penyesuaian. Mungkin detail-detail barangnya, produknya tidak sebanyak atau tidak sekaku dari project yang lama gitu ya. Sehingga kita harus membuat ulang gitu. Nah, ini berarti kita ini expand waktu lagi gitu teman-teman. Padahal kan ya dengan adanya teknologi ya kita juga harus bisa lebih cepat dong ya. Jangan mulai lagi dari nol, ngulang lagi dari nol. Jangan teman-teman. Karena kalau begini sebagai software engineer kita kurang sukses ini artinya. Kenapa ya? Kita ini berharap kalau bisa kita membuat sebuah software yang kemudian hari kita bisa pakai lagi. Kita bisa implementasikan di project-project yang lain. Misalkan saja kita membuat sebuah website yang bersifat e-commerce gitu ya misalkan ya. Nah, tentu saja bagian login ya di mana-mana serupa, mirip. Melakukan pengecekan username dan passwordnya. Lah ngapain kita harus melakukan coding ulang atau nulis programnya itu ulang untuk pengecekan login? Padahal kita bisa pakai project-project yang lain yang sudah ada modul loginnya. Nah itu penjelasan tentang bagian immobility teman-teman. Sehingga kita itu perlu mempelajari OOAD, maksudnya Object Oriented Analysis and Design ini perlu kita pelajari supaya software yang kita buat itu tidak saling berkaitan luar biasa kaku sehingga kita tidak bisa mengekspand atau misalkan kita melakukan modifikasi jadinya rapuh sekali, mudah rusak, mudah error. Dan terutama yang tadi sudah saya gembor-gemborkan terus-menerus adalah kita bisa reusable project-project kita. Object Oriented Analysis and Design itu berawal dari pola berpikir, paradigma berpikir Object Oriented Programming, teman-teman. Nah, apa sih Object Oriented Programming itu? Atau OOP, biasa yang disingkat dengan OOP gitu ya, teman-teman. Apa itu gitu ya. Di sini saya akan mencoba menunjukkan dengan secara visual gitu ya penjelasan tentang OOP ini gitu. Jadi ada sebuah struktur dari yang di tengah itu adalah person atau orang gitu ya teman-teman. Person ini memiliki atribut, nama, tanggal ulang tahunnya, tanggal lahirnya dia, dan tempat dia dilahirkan. Nah, person ini teman-teman, struktur ini itu secara umum kita bisa menyadari bahwa oh iya, manusia atau seseorang itu secara dasarnya itu memiliki nama dan dia dilahirkan tanggal berapa dan dilahirkan di mana gitu ya. Lalu setelah manusia ini beranjak dewasa gitu ya, dia akan masuk ke dalam beberapa kategori. Nah, misalkan di sini saya menyajikan dua kategori, yaitu kategori lecturer atau dosen dan juga student atau mahasiswa gitu ya. Dua kategori ini teman-teman itu merujuk pada struktur yang sama dari person yang pertama tadi. Sehingga
kategori lecturer dan juga student itu memiliki semua atributnya si person dan mereka memiliki atribut tambahan di setiap kategorinya masing-masing. Misalkan yang kita lihat di sini, lecturer yang berwarna kuning ini itu memiliki tambahan atribut yaitu expertise subject dan juga study programnya. Jadi dia expertise di bidang apa dan juga dia mengajar di program studi mana. Sedangkan dari kategori atau sudutnya si student, dia ketambahan atribut academic year dan juga GPA atau indeks prestasi kuliahnya secara kumulatif atau IPK gitu ya teman-teman. Nah, dari dua kategori ini teman-teman, ini bisa dibilang memang kategori yang umum gitu ya. Tetapi ini abstrak. Maksudnya adalah siapa lecturernya, siapa studentnya. Gitu ya. Jadi, oke, memang ada person manusia. Lalu juga ada lecturer. Lalu juga ada student. Tapi baik person, lecturer dan student ini itu tidak real, itu hanya konsep Mas Ian. Kita melakukan realisasinya itu dengan menunjukkan sebuah instance atau menunjukkan sebuah objek gitu. Objek ini kita hidupkan gitu ya. Dengan cara, kalau dalam pemrograman tentu saja dengan cara kita membuat sebuah variabel gitu. Saya memberikan contoh dalam bentuk tabel. Ada variabel lecturer 1. Dia memiliki nama Barton. Tanggal lahirnya 1 Januari 1980, lahir di New York, ekspertisnya di bidang programming dan dia mengajar di ISB. Lalu variabel kedua, yaitu lecturer 2, namanya Smith, tanggal lahirnya 1 Januari 1970, lahir di Australia, dan ekspertisnya di bidang data science, dan dia mengajar juga di program studi ISB. Dengan demikian, kita merealisasikan kategori lecturer tadi yang masih konsep, kita lahirkan menjadi bentuk variabel, atau menjadi yang bentuk lebih real gitu teman-teman ya. Di pihak yang satunya, bagian student, saya memberikan contoh ada student 1 dan student 2. Di mana student 1 namanya Jarvis, lahir 1 Januari tahun 2000, lahir di Seattle, dan dia mendaftar di tahun 2017. Saat ini IPK-nya itu 3,82. Sedangkan student kedua namanya Stark, lahirnya 1 Januari 2001, selisih 1 tahun ya. Dan dia lahir di New Jersey, maka dia academic year-nya di tahun 2018. Dan kebetulan IPK-nya saya beri contoh 3,28. Dengan demikian, kita merealisasikan konsep si lecturer dan konsep si student. Di mana kedua-duanya ini konsepnya juga memiliki konsep yang lebih besar yaitu person. Gitu ya teman-teman. Dalam Object Oriented Programming atau OOP itu ada 4 fundamentalnya teman-teman. Yang pertama yaitu abstraksi. Yang kedua encapsulation. Yang ketiga modularity dan yang keempat hierarki teman-teman. Keempat fundamental ini itu akan menjelaskan posisi yang tadi saya contohkan. Dari konsep kita realisasikan begitu teman-teman ya. Fundamental yang pertama atau prinsip yang pertama dari OOP itu adalah abstraction teman-teman. Atau abstraksi gitu ya. Melakukan abstrak gitu atau membuat menjadi abstrak gitu ya. Loh kok malah menjadikan abstrak gitu ya. Jadi gini konsepnya teman-teman.
kita kan memang terbentuk pikiran yang sifatnya detail gitu ya teman-teman. Tetapi karena terlalu detail itu, kita jadinya terpaku pada sesuatu yang sifatnya spesifik. Sehingga setiap kali akan ada kasus baru, kita fokusnya adalah, wah ini adalah sesuatu yang berbeda. Gitu. Sehingga fokusnya, wah ini spesifik. Ada kasus baru, wah ini spesifik lagi. Ada kasus yang ketiga, wah ini spesifik lagi gitu. Sehingga kita akan terpacu untuk ya udah kita buat lagi. Sama halnya kayak software gitu ya teman-teman. Membuat software itu, teman-teman jangan terpancing atau terpaku pada hal-hal yang sifatnya spesifik. Memang pada saat kita melakukan analisa, ya kita harus secara spesifik, detail, itu menggali apa kebutuhan user. Tetapi yang dimaksudkan saya tadi spesifik itu adalah jangan terpancing, terpaku pada ini kasusnya spesifik nih. Tidak sama dengan project-project saya yang lama gitu. Maka prinsip yang pertama pada pemrograman OOP ini, pada konsep OOP ini, itu adalah abstraksi. Yaitu melakukan istilahnya generalisasi gitu teman-teman ya. Mari kita berangkatnya dari lecturer dan student. Dari lecturer dan student, memang lecturer itu secara spesifik atau dosen itu secara spesifik memiliki expertise atau bidang keahliannya. Dan dia memiliki memang home base-nya program studinya di mana. Di sisi yang lain, student itu memiliki tahun akademik dia mendaftar dan IPK-nya gitu ya. Tetapi mari kita generalkan dua kategori ini, dua konsep ini, lecturer dan student. Kita generalkan, kita abstrakkan. Maka kita akan menemukan titik tengah di bagian tengah yaitu person. Di mana mereka sama-sama punya nama, punya tanggal lahir, punya lokasi lahir. Tapi mari coba kita jangan berhenti di sini. Kita tarik lebih spesifik lagi, lebih general lagi gitu ya, lebih abstrak lagi. Dari person, kita tarik ke arah atas yaitu human gitu teman-teman. Secara general banget, saat kita dilahirkan, itu kita melekat atribut gender, jenis kelamin. Dan juga mungkin saya contohkan di sini itu adalah healthy, tentang kesehatannya. Apakah lahir secara normal, apakah lahir secara sehat utuh, manusia yang utuh punya tangan, kedua tangan, dua kaki, punya semua organ yang utuh, atau manusianya ini, bayi ini lahir, mohon maaf, dengan cacat, begitu teman-teman ya. Nah, pada saat abstraksi yang paling abstrak yaitu pas lahir bayi ini tadi teman-teman. Ini kan belum punya nama. Ya tanggal lahir ya ditentukan pas dia lahir itu sih. Tetapi apabila bayi ini lahir, lalu ya mohon maaf ya, sama orang tuanya itu misalkan dibuang gitu teman-teman. Maka bayi ini enggak tahu informasinya dia lahir kapan, dia lahir di mana, dia enggak tahu. Maka saya menganggap atau saya menyebutnya tahap yang paling atas ini sudah yang paling abstrak. Yaitu gender dan dia lahir secara sehat atau tidak. Gitu ya. Lalu atribut yang lebih spesifik turun ke bawahnya. Dia tahu nih namanya siapa, tahu nih dia lahir di mana dan tanggal lahirnya. Barulah setelah itu lebih spesifik lagi, sebagai lecturer dia expertise di bidang apa. Dan sebagai student, dia join di tahun berapa. Fondasi atau prinsip fundamental abstraction ini teman-teman, ini cukup sulit dibayangkan. Tetapi teman-teman harus coba ya. Karena kalau tidak, teman-teman akan terpacu, terjerumus pada, oh ya sudah,
Saya akan membuat lecturer itu lengkap. Mulai dari birthplace, birthday, nama, gender, sehat atau tidaknya gitu ya. Dan begitu juga di bagian student. Dengan demikian, teman-teman melakukan wasting time dan juga sia-sia melakukan pemrograman, nulis beberapa baris untuk menambahkan secara spesifik namanya si lecturer, namanya si student sendiri. Jadi codingnya atau programnya lecturer punya sendiri, student punya sendiri. Dan ini dari sudut pandang OOP itu sangat sia-sia gitu ya. Dan kalau ini kita tarik ke pembuatan software teman-teman atau software engineering itu juga menjadi sia-sia teman-teman. Sama seperti yang saya tadi sebut ya. Misalkan bagian login. Yaitu tentu saja bagian yang umum. Yang ngapain kita mau melakukan tulis program lagi secara spesifik? Ya kan di mana-mana sama. Login itu menerima input box atau kotak ya. Username dan passwordnya yang ada di kotak kita terima, lalu kita cocokkan pada database. Ya semua programnya ya sama, seperti itu konsepnya. Maka kita nggak perlu lagi membuat itu gitu. Jadi yang pertama teman-teman yang harus pelajari ini adalah abstraksi ini teman-teman. Ini memang kalau tidak terbiasa ini sulit. Tetapi teman-teman harus banyak berlatih memang di sini ya. Fondasi yang kedua dari OOP adalah encapsulation. Encapsulation ini maksudnya adalah membungkus teman-teman. Membungkus apa gitu ya? Ya, bagian lecturer dan student itu dibungkus sendiri-sendiri, memiliki metodenya sendiri, memiliki fungsinya sendiri, tugasnya masing-masing gitu teman-teman. Dan setiap objek atau variabel yang ada di lecturer maupun yang ada di student itu memiliki keunikannya masing-masing. Tadi sudah saya contohkan dalam sebuah tabel bahwa lecturer 1 memiliki nama Barton dan lecturer 2 memiliki nama yang lain gitu ya. Lecturer 1 memiliki expertise di bagian pemrograman, lecturer 2 memiliki expertise di bagian data science. Nah, dua objek ini teman-teman, itu layaknya kumpulan serpihan gitu ya, yang dibungkus menjadi kapsul. Makanya disebutnya di sini encapsulation gitu ya, yang dibungkus dalam bentuk kayak kapsul gitu. Nah, ini saya kasih contoh teman-teman. Dalam membuat lecturernya gitu ya, dalam kita merealisasikan lecturer, itu tentu saja tadi sudah mencantumkan nama, lalu mencantumkan tanggal lahir. Nah, saya beri contoh di bagian yang paling kanan. Untuk menuliskan dalam OOP gitu ya, itu kita membuatnya dalam bentuk variabel tadi saya sebut ya. Misalkan saya punya variabel lecturer 1 gitu kan. Saat saya mau menuliskan namanya dia atau mengisikan namanya lecturer 1 ini, itu saya cukup menuliskan lecturer 1 titik atau dot name gitu ya. Lalu diisi dengan sama dengan namanya dia. Begitu juga nanti waktu birthday, lecturer 1 dot birthday diisi dengan tanggal lahirnya. Nah, akan menjadi menarik teman-teman di bagian method atau bagian functionnya teman-teman. Di sini saya memberikan contoh function untuk mengajar. Nah, di dalam function mengajar ini teman-teman, itu banyak function-function lain sebetulnya yang dipanggil. Yaitu ada mempersiapkan materialnya, lalu membuat slide untuk presentasinya si dosen, lalu membuat penugasan-penugasan dan juga kunci jawaban beserta grade nilainya, level nilainya gitu ya. Dan seterusnya ada function-function lain
Yang akhirnya method teaching ini atau mengajar ini itu mengembalikan satu kesatuan utuh, yaitu course-nya apa. Gitu ya. Nah, encapsulation ini tadi teman-teman, tadi kan saya sudah bilang bahwa layaknya serpihan-serpihan yang dibungkus menjadi satu dalam kapsul. Ini sama halnya teman-teman. Saat saya mau merealisasikan sebuah kapsul lecturer atau dosen satu yang namanya Barton, di dalamnya itu ada proses apa saja, ya saya tidak perlu tahu, tidak perlu paham. Tetapi pada saat saya mau memanggil atau saya mau menggali si Barton ini, itu cukup saya bisa memanggil fungsinya atau metodenya, yaitu lecturer1.teaching. Gitu. Ya, dalam kasus ini saya memberikan parameter matematika, sehingga si Barton nantinya itu mempersiapkan mata kuliah tentang matematika. Next time kalau Barton ini mau mempersiapkan mata kuliah yang lain, misalkan mata kuliah Business Intelligence, maka si Barton ini akan saya panggil dengan cara lecturer teaching, lalu parameter yang saya berikan adalah Business Intelligence. Nah, proses yang di dalamnya teaching itu kan tadi sudah serpian-serpian banyak di kapsul. Ya, saya tidak perlu paham apa yang ada di dalamnya. Yang penting jalan, gitu ya. Sebagai user, yang penting saya tidak mau tahu di belakang itu ada apa, saya tidak perlu tahu, gitu ya. Yang penting pada saat saya memanggil teaching matematika, maka Barton ini memberikan saya ini loh materi matematika secara utuh selama 1 semester. Tugas-tugasnya ini, gitu. Nah, encapsulation-nya yang seperti inilah yang perlu teman-teman pelajari. Saya bisa berikan analogi contoh yang lain, misalkan seperti ini teman-teman. Remote sebuah TV gitu ya teman-teman. Kan teman-teman tidak perlu tahu saat kita menekan tombol plus di bagian volume, itu ada proses apa saja untuk menaikkan volumenya si TV. Kita kan nggak perlu tahu ya sebagai user gitu ya. Tetapi saat saya menekan tombol volume plus, saya ingin mendapatkan hasil yaitu suara speakernya itu bertambah kencang, bertambah besar gitu. Nah, sama halnya dengan lecturer ini tadi, saya tidak perlu menggali apa sih yang ada di dalam teachingnya gitu ya, si lecturer itu. Saya cukup kalau pengen si Barton ini saya tugasi dengan mengajar matematika, maka saya cukup memanggil teaching math gitu. Barton teaching math atau lecturer 1 teaching math gitu ya. Maka yang dikembalikan si Barton ini tadi adalah ini loh serangkaian 1 semester mata kuliah matematika. Nah, begitu juga sama ya dengan bagian pihaknya student. Student tentu saja bertugas belajar gitu ya teman-teman. Maka ada serangkaian juga proses yang di dalamnya belajar itu, yang mulai dari download material dosennya, membaca slide presentasinya si dosen atau menonton videonya si dosen, lalu mengerjakan tugas-tugas, dan pada akhirnya dia memperoleh nilai atau hasil. Nah, begitu juga di bagian ini teman-teman, kita tidak perlu tahu apa saja proses di dalamnya. Jadi sebagai user kita tidak perlu tahu ya memang. Tapi sebagai engineer ya kita mendesain metode atau fungsinya ini tadi. Jadi supaya terbungkus bagus, rapi, tidak satu function yang berisi full gitu teman-teman. Gitu ya. Nah, menyambung dari yang fundamental kedua tadi, encapsulation, terakhir saya bilang buat yang sendiri-sendiri terpisah gitu ya, dirangkai yang rapih gitu. Maka topik atau fundamental ketiga ini dari OOP yaitu modularity teman-teman. Di sini karena luasannya nggak cukup ya, saya beri contoh hanya dari sisi lecturer saja. Jadi tadi kan si lecturer punya metode yang besar gitu namanya teaching ya. Di dalamnya
ada mempersiapkan material, membuat slide, membuat tugas, dan macam-macam, sehingga dia menghasilkan course selama 1 semester. Maka alangkah indahnya dan bahagianya gitu ya, kalau mempersiapkan material ini kita sendirikan menjadi function atau method yang terpisah, sehingga tidak saling bertabrakan dengan si teachingnya nanti gitu ya. Dan kita juga bisa memakai material ini sendiri, prepare material ini sendiri gitu ya. Jadi kita merangkai lagi function untuk prepare material itu terpisah dari method teaching. Di method atau function prepare material ini, saya asumsikan dosennya itu mengumpulkan material-material dari buku. Ya ini dosen zaman old ya teman-teman ya. Sekarang sudah zaman internet kok Pak, kok pakai buku gitu ya. Nah ini asumsinya ini dosennya zaman old gitu. Lalu ada metode yang lain yaitu membuat slide. Nah membuat slide presentasi ini teman-teman tentu saja kan harus mendapatkan dulu materialnya yang terbaik tadi ya. Maka kalau dari step atau langkah-langkahnya metodenya teaching, fungsinya teaching yang ada di kiri atas itu, create slide itu berada di urutan kedua. Dan begitu juga isinya create slide itu atau fungsinya create slide itu tentu saja ya sesuai asumsi saya tadi. Ya yang pertama dia membuat slide dari base material yang sudah dia kumpulkan. Dan di dalam function ini bisa saja dilakukan looping gitu ya teman-teman, atau dilakukan perulangan gitu. Jadi membuat slide ini berulang-ulang dengan base materialnya tadi. Kan base material tadi itu tidak cuma satu bab ya, bisa berbab-bab dikumpulkan menjadi beberapa bagian. Yang urut, yang enak sama dosennya dibuatin gitu kan, sudah per modul gitu. Nah lalu sama dosennya setiap modul ini, setiap bab ini yang sudah dikumpulin itu dibuat slide. Maka terus jelas aja gitu ya. Pada saat membuat slide, pada saat function create slide ini dipanggil, ya dia melakukan looping untuk setiap modul sampai selesai dari bab 1 sampai mungkin bab 16 gitu. Dan dari hasil function create slide ini, itu kita dapati adalah base slide-nya dari si dosen, dari materi atau dari mata kuliah tertentu gitu ya teman-teman. Nah setelah si dosen ini mempersiapkan slide dari materi-materi, tentu saja dosennya ini ya sewajibnya gitu ya membuat penugasan atau membuat tugas-tugas atau juga soal-soal UTS dan UAS-nya gitu ya. Nah, di langkah yang ketiga kita memanggil function prepare assessment atau method prepare assessment. Nah, di dalam method ini itu ada banyak serangkaian proses tentu saja. Ya mulai membuat soalnya, membuat jawabannya, dan memberikan nilai. Misalkan ada 10 soal, mungkin nih setiap nomor beda-beda bobotnya. Gitu ya. Nah, setelah selesai prepare assessment, maka diperolehlah kumpulan assessmentnya. Dan setelah semuanya selesai, maka method teaching ini mengembalikan secara utuh serangkaian course pembelajaran. Itu teman-teman. Disinilah tahap modularity atau sudut pandang modularity itu teman-teman perlu pahami. Gitu ya. Bahwa sebuah tugas atau function itu sebaiknya benar-benar secara spesifik gitu ya teman-teman. Per modul gitu loh teman-teman, istilahnya modularity gitu ya. Prinsip keempat dari OOP yaitu adalah tentang hierarki teman-teman. Tentu saja dari yang tadi sudah saya contohkan gitu ya, bahwa dari lecturer
dan student, kita abstrakkan menjadi person, kita abstrakkan menjadi human. Itu kan tadi saya sebut kita generalisasi gitu ya. Dan proses generalisasi ini saya berikan panah ke atas, itu meningkatkan abstraksinya gitu ya. Sedangkan pada saat kita turunkan ke bawah, itu disebut specialization, itu tentu saja mengurangi abstraksi, menjadi lebih detail gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah terbiasa dengan abstraksi ini tadi, teman-teman tidak berangkat dari bawah yang sudah detail secara spesifik, tapi teman-teman berangkatnya dari atas yang sudah general banget. Jadi, teman-teman kalau berangkatnya dari atas itu ya, itu membuat parent-nya dulu atau nenek moyangnya atau ancestor gitu ya. Nanti teman-teman kalau belajar OOP itu menemui istilah-istilah ancestor, parent, superclass, sedangkan bagian anak-anak itu adalah descendant, child, subclass gitu-gitu. Teman-teman akan menemui term-term seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman, bentuk hierarkinya itu teman-teman harus konsepkan dulu sebelum membuatnya gitu ya. Loh kenapa? Ya tentu saja kalau kita punya struktur yang general di atas yang gitu ya, parent-nya yang sudah abstrak, akan lebih enak kita waktu di child itu atau di bagian subclass paling bawahnya itu ya atributnya memang benar spesifik dan parent-nya ini bisa kita implementasikan sebanyak-banyaknya. Andai kata kita mau melihat dari sudut pandang yang lain, tidak dari segi lecturer dan student, kita melihat dari sudut pandang businessman gitu ya. Businessman, maka mungkin saja atribut yang lain adalah posisi jabatan gitu ya. Atau mungkin saja bukan dari segi businessman, mungkin dari segi yang lain. Dari segi apa misalkan dari segi ayah dan anak atau ibu dan orang tua dan anaknya gitu ya. Parents dan child, beneran parents dan child maksud saya gitu ya. Ayah dan anak, ibu dan anak gitu ya. Maka kalau ayah, ya dia punya pasangannya, si ibunya itu siapa namanya gitu ya sebagai atribut. Sedangkan anak itu ya punya atribut orang tua. Nama orang tuanya siapa, dia dilahirkan dari ayah siapa, ibu siapa gitu ya. Nah, kalau kita pakainya benar-benar spesifik sendiri-sendiri, maka bagian name, birthday, birthplace ini akan berulang. Padahal dari sudut pandang bisnismen pun itu ya dia punya birthday, dia punya nama, dia punya gender gitu kan. Ataupun dari segi sudut pandang parents, orang tua, entah itu ayah atau ibu, itu dia juga punya gender, punya name, punya birthday, sama gitu loh. Nah, kalau teman-teman tidak memanfaatkan proses tadi abstraction dan juga tidak membuat konsep hierarkinya gitu, teman-teman nanti akan kesulitan pada saat membuat codingnya, membuat programnya. Teman-teman akan merombak kembali dan itu membutuhkan waktu dan juga tentu saja berdampak pada biaya gitu ya teman-teman ya. Dalam OOAD atau Object Oriented Analysis and Design itu kan berangkatnya tadi dari paradigma berpikirnya Object Oriented Programming. Nah, ada seorang tokoh yaitu Robert C. Martin dalam naskahnya dia yang menulis dalam Principles of OOD, Object Oriented Design gitu ya. Robert C. Martin ini mengemukakan bahwa ada 5 prinsip atau 5 prinsip dalam membangun software yang object oriented gitu ya, dalam mendesain software yang object oriented. Nah, 5 prinsip itu disingkat dengan singkatan SOLID.
SOLID, teman-teman. Gitu ya. Yang berarti kan kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kalau diartikan solid, kokoh gitu ya. Maka si Robert ini menganalogikan gitu ya. Source code atau potongan program itu layaknya bola-bola yang kecil-kecil, lalu disusun secara rapi dan saling terikat dengan bola yang lain dan membentuk bangunan yang kokoh atau bentuk yang kokoh gitu, yang solid gitu, teman-teman. Nah, singkatan dari solid ini sendiri, S itu adalah single responsibility, O itu open close, L list of substitution, I-nya interface segregation, dan D-nya dependency inversion. Menurut Robert, single responsibility ini berarti sebuah kelas atau sebuah objek itu seharusnya ya punya cuman satu makna atau satu arti, satu tujuan gitu ya, satu tanggung jawab. Kalau sebuah kelas atau objek atau abstrak itu tadi gitu ya, konsep itu tadi, itu mengimplementasikan banyak banget tugas gitu ya, atau tanggung jawabnya itu banyak gitu ya. Nah, itu tentu saja pada saat kelas itu kita atau abstrak itu kita lakukan modifikasi, tentu saja kita harus memodifikasi secara besar-besaran gitu ya. Di setiap program kita, bagian-bagian program itu kita harus update semuanya gitu ya. Semua komponen harus kita update. Nah, si Martin ini, Robert C. Martin ini gitu ya, itu mengemukakan bahwa ya sudah, satu kelas kalau memang tujuannya hanya untuk mengatur sesuatu, ya sudah, ya hanya untuk itu aja. Misalkan remote ya kalau memang tujuannya untuk mengatur TV, ya sudah mengatur TV saja. Jangan mengatur DVD, jangan mengatur AC, atau mengatur audio system. Ya hanya murni untuk mengatur TV. Entah itu meningkatkan suaranya, mengurangi suaranya, mau pindah channel. Yang penting tujuannya adalah satu, untuk si TV saja. Prinsip kedua yang dikemukakan sama si Robert ini adalah open close. Maksudnya apa nih open close? Buka tutup gitu. Open di sini artinya ya software itu terbuka. Terbuka itu maksudnya ya secara bebas mau dipakai bisa. Oleh banyak tempat, oleh banyak modul ya silahkan bisa dipakai gitu ya. Tetapi dia tertutup untuk dimodifikasi, untuk dirombak. Nah, kita kan sering kali ya teman-teman itu menggunakan library dalam membuat coding atau dalam mengerjakan tugas pemrogramannya gitu ya. Menggunakan library. Lah teman-teman, library itu kita nggak bisa rombak isi dalamnya. Jadi sifatnya close. Tetapi kita bisa secara bebas menggunakan library tersebut. Bahkan kita bisa menambahkan function atau metode yang baru yang menerapkan library itu tadi. Jadi library itu tadi kita panggil, lalu dari library itu kita mengadopsi, kita expand gitu istilahnya gitu ya. Menambahkan function baru yang meniru atau mengambil cara jalannya library itu tadi gitu. Jadi di sini Robert mengatakan ya waktu kita mendesain sebuah software gitu ya, maka open lah untuk bisa di-expand. Jangan kaku. Kalau kaku ya nggak bisa di-expand. Ya ini repot. Nah ini kan kembali nih ke yang tadi di slide saya yang sebelum-sebelumnya. Ya, open lah untuk di-expand. Silahkan, boleh gitu ya. Tetapi close untuk dirombak. Maka ini
menjawab atau menimpali gitu ya paradigmanya OOP bagian encapsulation tadi, teman-teman. Itu. Jadi kita bisa secara bebas mau memanggil function-function yang lain, expand boleh bebas. Tetapi ya mohon maaf, function tersebut jangan dirombak gitu ya. Prinsip yang ketiga yang dikemukakan si Robert ini adalah prinsip yang disebut Liskov substitution. Nah, sebetulnya prinsip Liskov ini itu dikemukakan atau dikenalkan oleh Barbara Liskov pada tahun 1987 gitu ya. Dia pada saat conference itu mengemukakan tentang data abstraction. Nah, gini teman-teman, menurut si Liskov gitu ya, properti dari objek atau dari variabelnya sebuah konsep atau struktur gitu ya, yang bagian parents gitu ya. Jadi misalkan bagian parents itu yang tadi mungkin teman-teman coba diingat bagian person gitu ya. Properti dari bagian person, misalkan saya mencetak person begitu saja, dia tidak termasuk dosen, dia tidak termasuk student, dia masih secara orang umum gitu ya, masih anak-anak secara umum, dia masih belum punya istilahnya tanggung jawab lah gitu ya. Dia belum masuk ke kategori apapun. Jadi saya bisa membuat sebuah objek atau variabel baru, ya person, orang baru dengan nama, misalkan di sini namanya adalah Steve gitu. Dia lahir pada tanggal sekian dan lahir di lokasi yang lain gitu ya. Lalu si Liskov ini itu mengatakan bahwa variabelnya yang ada di bagian parents ini tadi, yang bagian person itu tadi, itu juga bisa digantikan atau bisa juga diimplementasikan atau diganti gitu ya, itu di bagian subkelasnya pada saat kalau sudah masuk ke sebuah kategori gitu. Jadi di bagian prinsip yang ketiga ini, Liskov mengatakan objeknya superkelas itu boleh diganti di bagian subkelasnya tanpa terjadi kerusakan gitu ya. Kita waktu mengubah properti atau atributnya superkelas itu tidak merusak programnya gitu ya. Programnya, sistemnya, softwarenya masih tetap jalan. Dan si Liskov juga mengatakan bahwa si subkelas anaknya ini, childnya ini, itu juga harus berlaku memiliki function atau method dari parents-nya. Jadi kalau si person itu misalkan bisa bernafas, bisa berjalan gitu ya, ya lecturer dan student juga harus bisa bernafas dan berjalan dong gitu ya. Nah, Liskov ini, pada prinsip Liskov substitution ini, ada beberapa aturan teman-teman, supaya bisa tercipta idenya si Liskov tadi itu. Yang pertama, ini adalah aturan kontravarian dan kovarian, gitu ya. Kontravarian itu mengatakan bahwa semua parameter yang ada di sebuah method atau function gitu ya, parameter-parameternya itu jumlahnya harus sama, tipe datanya juga harus sama dengan yang ada di superkelasnya, gitu ya. Jadi yang misalkan tadi ya, student dan lecturer gitu kan, memiliki function yang sama dari parents-nya, yaitu person, orang gitu ya. Nah, student sama lecturer ini punya function yang sama yang diturunkan dari person, yaitu berjalan dan bernafas. Misalkan
function bernafas ini memiliki parameter satu gitu ya, yaitu durasi bernafasnya. Maksudnya jeda bernafasnya gitu misalkan ya. Misalkan saja nafas ini kita ada yang mungkin mau mencoba gitu ya. Nafas setiap 2 detik sekali ambil napas gitu ya. Oke. Jadi parameternya ada satu. Dan parameter tersebut tipe datanya integer gitu ya. Jadi pada saat lecturer dan student itu juga harus punya function bernafas, ya jelas karena dia kan turunannya person ya. Dan di bagiannya student juga lecturer, parameternya juga harus satu bernafasnya. Gitu. Terus tipe datanya juga sama, integer. Itu arti dari kontravarian. Lalu yang kedua ini adalah kovarian. Maksudnya gimana kalau kovarian ini? Kovarian ini artinya metode atau function yang ada di subclass atau anaknya ini, childnya itu, dan juga superclassnya gitu ya, itu memiliki hasilnya sendiri-sendiri. Jadi tadi kan sudah saya bilang ya, misalkan saya membuat person tanpa punya kategori, entah itu lecturer, entah itu student. Jadi dia masih ngawang nih, masih ngambang gitu ya, masih belum jelas, dia masih belum punya kategori gitu. Nah, dia kan bisa bernafas, juga bisa bergerak gitu ya. Nah, bernafasnya si person ini gitu ya, itu memiliki resultnya sendiri yang terpisah dari resultnya si lecturer atau student. Jadi misalkan si parentnya ini itu kalau bernafas secara default awalnya itu adalah per 2 detik. Pada saat di bagian student kita mengisinya dengan bernafas itu 3 detik. Jadi maka pada saat si parents itu dijalankan, ya parentsnya atau personnya itu tadi, itu ya bernafasnya 2 detik. Jadi dia mengambil nafas dan buang hembuskan nafasnya itu dalam durasi 2 detik. Sedangkan si lecturer atau student tadi, kalau kita isi dengan 3 detik, maka ya dia mengambil dan mengeluarkan nafasnya itu dalam waktu 3 detik durasinya. Gitu ya. Jadi superclass atau parent dan subclass gitu ya, atau childnya itu punya resultnya sendiri-sendiri. Aturan yang kedua dari Liskov yaitu precondition dan postcondition. Tentu saja ini sesuai dengan artinya, yaitu kondisi sebelum dan kondisi sesudah gitu ya. Maksudnya apa? Sebelum proses dijalankan itu berarti ada kondisi-kondisi yang harus dilalui dulu, harus terpenuhi gitu ya. Sedangkan pada post condition itu berarti setelah melakukan proses itu harus dilaksanakan. Gitu ya. Saya beri contoh di sini adalah saat kita mau membuka dan menutup database gitu teman-teman. Saat kita mau menulis atau mau melakukan penambahan record di database. Precondition tentu saja kita harus melakukan akses database dulu. Ya kalau dalam contoh MySQL gitu ya, tentu saja kita harus MySQL connect terlebih dahulu gitu ya. Setelah kita connect, baru kita bisa memanggil perintah insert into-nya. Gitu ya. Jadi perintah connect itu tadi adalah precondition. Lalu post condition-nya apa? Post condition-nya adalah setelah kita melakukan insert, ya tentu saja kita harus menutup koneksinya supaya tidak memakan resource dari sistem kita atau software kita. Jadi setelah kita open atau connect database, kita proses insert. Setelah proses selesai, kita post condition, kita tutup, kita close connection-nya.
Aturan yang selanjutnya yaitu invarian. Invarian di sini maksudnya adalah sebuah kondisi itu harus benar pada saat di awal dan juga benar pada saat di akhir proses. Nah, teman-teman, maksudnya benar di awal dan di akhir ini, ya pada saat kita memanggil method atau function, itu kondisinya ya harus benar. Maksudnya ya jalan di awal tuh ya benar, tidak ada saat kita mengirimkan parameternya, misalkan nafas itu 2 detik, ya beneran, maksudnya kondisinya benar pada saat nafas itu masuk 2 detik, keluarnya juga harus 2 detik gitu loh. Jangan nafasnya itu masuk 2 detik terus keluarnya nggak jelas berapa detik gitu ya. Jadi invariant rule ini, aturan ini menjelaskan bahwa membatasi ya si subkelas itu kondisinya dengan superkelas itu ya harus sesuai. Jadi kalau si superkelas itu ngomongnya ada function bernafas dan proses bernafasnya adalah mengambil nafas dan menghembuskan, maka pada subkelas di bagian lecture maupun student gitu ya, itu juga ya prosesnya harus sama, yang dilakukan adalah mengambil nafas dan menghembuskan gitu. Jadi sebuah kondisi bahwa startnya itu benar di awal dan di akhir juga harus benar gitu ya. Harus saling terkait antara parents atau superkelas dengan subkelasnya ini. Lalu yang berikutnya adalah aturan constraint. Nah, kita tidak bisa dipungkiri gitu ya teman-teman ya. Ada beberapa atribut atau mungkin variabel gitu ya. Itu yang kita bikin atau kita buat itu menjadi sebuah nilai default gitu ya, nilai yang sudah fix. Nah, pada si superclass gitu ya, pada parentsnya itu kalau kita membuat secara default, ya berarti di bagian anaknya nanti ya tolong jangan diubah, karena ini adalah atribut yang melekat dan yang menjadi default gitu ya, yang menjadi dasar basicnya. Jadi dari parents kalau sudah menurunkannya seperti itu ya jangan diubah di bagian anaknya gitu ya. Jadi defaultnya ya jangan diubah-ubah di bagian subkelasnya. Itu adalah maksud dari constraint rule. Berikut saya berikan contoh ilustrasi dari Liskov substitution. Di tengah atas itu adalah kelas parent-nya gitu ya, atau superkelasnya dengan nama mesin kopi gitu ya, coffee mesin. Dan dia memiliki sebuah method atau function yaitu cafe drink brew coffee. Lalu dia punya 2 child, yaitu mesin kopi basic dan mesin kopi premium di kiri dan di kanan. Mesin kopi yang basic itu memiliki superkelasnya gitu ya, memiliki atribut-atribut superkelas, juga metodenya itu sama. Bisa kita lihat bahwa ada metode juga yang namanya cafe drink brew coffee, parameternya juga sama. Selection itu cuman satu, tipe datanya coffee selection itu tadi. Gitu ya. Jadi benar-benar tepat, metodenya namanya sama, functionnya, parameternya itu menerimanya juga satu parameter, tipe datanya juga sama. Begitu juga di bagian yang premium. Ada function atau method tersebut. Nah, yang dimaksud open close tadi gitu ya, bahwa basic dan premium itu kan menerapkan punyanya parentsnya atau superkelasnya gitu ya, abstraknya dari mesin kopi.
Lah masing-masing punya keunikannya, ya silahkan. Jadi open, kita mau punya keunikan masing-masing silahkan. Kita mau memberikan atribut-atribut tambahan di basic sendiri, di premium sendiri silahkan. Di basic sendiri punya function sendiri, boleh. Bagian premium juga punya functionnya sendiri juga boleh, silahkan gitu ya. Jadi open close. Kita tidak mengubah si coffee mesinnya, si abstraknya yang di tengah atau superclassnya. Itu. Jadi kita menambahkan boleh di bagian subclass atau childnya ini boleh-boleh saja. Jadi seperti ini kurang lebih contohnya kalau list scope substitution ya teman-teman. Prinsip yang selanjutnya yaitu interface segregation. Nah, interface segregation ini berbicara tentang klien atau customer gitu ya, atau user kita itu tidak boleh dipaksakan menggunakan interface yang mereka nggak pakai. Maksudnya gimana gitu ya? Ya, kalau di dalam remote TV gitu ya, memang tidak dipakai tombolnya, ya sudah jangan dibuat gitu loh. Ya, customernya jangan disajikan remote tersebut, tombol tersebut. Sebaiknya kita membuat remote yang lebih simple dengan tombol-tombol yang memang lebih bermanfaat pada customer kita itu. Nah, teman-teman, tentu saja ini harus berdasarkan analisa ya. Kan memang kita membuat abstrak kelasnya. Nah, abstrak kelas ini teman-teman, kan general ya. Nah, nanti pada waktu membuat childnya, ya bagian-bagian general ini ya jangan disajikan ke child gitu atau ke anaknya. Jangan-jangan kita nggak perlu membuat generalnya ini terlalu umum, jangan-jangan gitu ya. Mari kita pecah generalisasinya ini menjadi lebih kecil-kecil. Kayak tadi misalkan lecturer dan student digeneralkan menjadi person. Person digeneralkan lagi menjadi human gitu teman-teman ya. Jadi benar-benar interface-nya itu atau kelasnya itu ya untuk function yang spesifik gitu teman-teman ya. Sehingga tidak ada ketergantungan gitu loh antar kelas. Kan jadi nggak enak ya kalau ketergantungan gitu ya. Loh kenapa nggak enaknya? Ya karena kalau terjadi ketergantungan saat kita mengubah code-nya atau mengubah programnya, tentu saja itu akan menyebabkan yang namanya coupling. Error yang berantai gitu ya teman-teman ya. Nah ini kan kembali lagi ke yang di awal tadi, bahwa mendesain software itu ya jangan kaku, juga jangan rapuh atau rentan. Nah ini kembali saya berikan sedikit contoh, sama tentang mesin kopi tadi ya teman-teman. Di awal mesin kopi tadi desainnya ya udah satu mesin kopi yang umum, general, abstrak gitu ya. Terus bisa dibuatkan subkelasnya, yaitu yang mesin kopi yang basic seperti apa, lalu yang mesin kopi khusus espresso seperti apa. Lah, tetapi untuk bagian tertentu ternyata ada yang di bagian espresso tuh nggak pakai, tetapi di basic pakai. Sebaliknya, di bagian espresso pakai, tetapi di basic nggak pakai. Maka sebaiknya superclass yang di tengah mesin kopi yang sangat general umum ini sebaiknya kita pecah gitu teman-teman. Pecah menjadi dua. Seperti yang dalam gambar itu saya beri lingkari agak warna pink gitu ya. Yang untuk basic dia punya filter. Yang untuk espresso dia punya espresso coffee machine. Gitu. Jadi alangkah baiknya
ya memang yang spesifik diturunkan ya itu saja gitu. Jangan semua dari seminyak super diturunkan semua ke anaknya. Jangan. Karena itu akan nanti mempengaruhi bagian kopling tadi. Loh, si anak nggak pakai, ternyata kita ubah dikit, loh error. Karena itu mengganggu punyanya parents-nya gitu ya. Punyanya super kelasnya gitu. Padahal kita di bagian anaknya nggak pakai itu. Tetapi begitu kita hapus atau kita modifikasi, ya jadi error gitu ya. Prinsip yang terakhir yaitu dependency inversion. Nah, dependency inversion ini berbicara tentang high level module dan low level module itu sebaiknya bergantung pada abstraction-nya gitu ya. Terus juga abstraction-nya ini jangan terbalik, tergantung atau bergantung pada hal-hal yang detail. Ya. Yang detail lah itu yang harus bergantung pada yang umum, yang general. Waduh, bingung nih maksudnya gimana. Gini-gini teman-teman ya. Jadi, modul yang sifatnya low level, ya biarkan dia bertugas secara detail. Sedangkan modul yang levelnya high level, itu benar-benar tugasnya adalah untuk proses yang lebih besar. Dalam contoh yang saya kasuskan di sini, itu adalah method teaching gitu ya teman-teman ya. Method teaching ini adalah high level modul, di mana dia memanggil atau memanfaatkan low level modul atau modul yang lebih rendah dari tempatnya dia untuk disusun menjadi proses yang besar gitu ya. Sedangkan low level modul di sini contohnya adalah mempersiapkan material, mempersiapkan assessment, membuat slide. Lah ini benar-benar levelnya yang paling rendah, ya detail. Gitu ya. Jadi ya memang detail tujuannya jelas hanya untuk membuat material, mempersiapkan material. Di bagian mempersiapkan material, ya dosen itu membaca buku, menggarisbawahi bagian-bagian penting, dan mengkurasi buku-buku atau informasi-informasi yang penting. Sedangkan bagian membuat slide, ya benar-benar dosen itu membuat slide senyaman mungkin, seinteraktif mungkin, sehingga enak untuk diikuti. Dan tentu saja bagian untuk prepare assessment, ya jelas dia harus mempersiapkan tugas-tugas dan juga penilaian. Sehingga benar-benar pada saat low level modul itu ya kerjanya si dosen ya hanya fokus ke sana. Nanti jika ditarik ke high level, yaitu method teaching, maka dosen ini secara besar gitu ya, garis besar prosesnya itu adalah melakukan semua yang low level tadi. Gitu. Jadi prinsip yang terakhir ini, dependency inversion ini adalah mendesain bagaimana dependensinya ini high dan level dan low level itu benar-benar memiliki keunikannya masing-masing. Kalau high itu adalah untuk proses-proses yang besar, yang secara gambaran besar gitu ya. Sedangkan yang low level benar-benar yang secara spesifik untuk detailnya. Oke, sampai di sini teman-teman materi kita tentang Object Oriented Analysis and Design. Dan juga di samping itu saya tadi juga sudah menambahkan Object Oriented Programming gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa membuat software yang secara fleksibel bisa dikembangkan dan juga secara fleksibel dapat digunakan kembali dengan menerapkan prinsip atau paradigma berpikir object oriented ini tadi. Nah, berikut ini ada beberapa referensi yang saya pakai untuk menyusun materi ini. Silahkan teman-teman dapat memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan
juga mungkin saja teman-teman mau membeli, silahkan, boleh gitu ya. Dan sampai di sini materi saya di topik ketiga ini. Oke, stay safe, stay healthy, salam entrepreneur.